Sebuah drone jatuh dan meledak di dekat Bandara Internasional Dubai. Akibatnya Bandara Dubai hentikan sementara operasionalnya pada hari Sabtu. Presiden Iran minta maaf ke negara tetangga yang terdampak serangan Iran sejak pecahnya konflik di Timur Tengah. Presiden Iran tegaskan tak akan menyerang kecuali diserang. Teka-teki kematian aktivis pelabuhan di Bekasi masih tanda tanya. Polisi sebut tim gabungan masih melakukan penyelidikan. Hiburan tanah air berduka. Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia di usia 35 tahun akibat penyakit yang dideritanya. Ramadan Jazz Festival kembali digelar di Masjid Cut Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Halo, selamat malam saudara. Menemani akhir pekan, Kompas Malam kembali hadir bersama saya Rahmat Ibrahim. Saya informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Dan inilah Kompas Malam selengkapnya. Hezbollah operational. Setelah sebuah drone jatuh dan meledak di dekat Bandara Internasional Dubai pada hari Sabtu waktu setempat. Another drone. I don't know if you can see or not. Video amatir milik warga merekam sebuah drone jatuh dan meledak di dekat Bandara Internasional Dubai. Ledakan terjadi di samping area Concourse A bandara. Belum jelas seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan, meskipun cukup dekat untuk menghancurkan jendela bandara. Belum bisa dipastikan drone berasal dari negara mana. Bandara Dubai yang menjadi bandara tersibuk di dunia menghentikan sementara operasionalnya pada hari Sabtu. Penutupan dilakukan demi keselamatan penumpang, staf bandara, dan awak maskapai. Pengumuman disampaikan tak lama setelah sebuah drone meledak di dekat area bandara. Saudara, Israel membombardir sisi selatan Beirut, Lebanon pada Jumat waktu setempat. Israel menargetkan pusat komando dan penyimpanan senjata milik Hizbullah. Suara ledakan dan asap tebal terlihat dari salah satu gedung di sisi bagian selatan Beirut. Militer Israel menyatakan telah melakukan 26 gelombang serangan dalam semalam yang menargetkan pusat komando dan penyimpanan senjata milik Hizbullah. Saudara, rudal-rudal Iran terlihat melintasi wilayah udara Israel dan tepi barat. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Tak lama setelah serangan baru tersebut, militer Israel mengatakan telah memulai gelombang serangan baru yang menertibkan infrastruktur Iran di Teheran. Israel juga melancarkan serangan baru ke Lebanon dan mengincar lokasi kelompok Hizbullah.
Sirine meraung-raung di seluruh Tel Aviv dan ledakan terdengar jelas saat rudal pertahanan udara diluncurkan untuk mencegah rudal Iran. Militer Israel mengklaim telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran ke wilayah Israel. Sementara warga diminta berlindung. Serangan ini menambah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Korps Garda Revolusi merilis rekaman yang menunjukkan gelombang ke-22 yang menarget sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran tersebut menyebut serangan terbaru ini melibatkan rudal balistik dan rudal supersonik Fatah dan Heibar. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu pekan lalu. Teheran menanggapinya dengan serangan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ledakan terjadi di berbagai negara di wilayah Teluk. Sudah tepat satu pekan perang di Timur Tengah berkecamuk, media Amerika Serikat melaporkan jika Rusia bantu intelijen Iran. Konflik di Timur Tengah kini juga mengarah ke adu kuat intelijen. Straight to the airport. Sepekan berkecamuk, perang di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran mulai menyeret negara-negara yang dituduh terafiliasi masing-masing kubu. Yang terbaru, Rusia dilaporkan memberikan informasi intelijen kepada Iran untuk membantu Teheran menyerang militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Informasi tersebut disampaikan media terkemuka Amerika The Washington Post yang melaporkan dua pejabat Amerika memiliki informasi jika Rusia diduga telah memberikan informasi intelijen kepada Iran yang dapat membantunya menyerang kapal perang, pesawat, dan aset-aset militer Amerika lainnya di Timur Tengah. Sekretaris Gedung Putih Caroline Leavitt merespons dugaan tersebut. Leavitt tegaskan tidak khawatir dengan pergerakan informasi posisi dan pasukan Amerika yang diduga dibocorkan ke Teheran. Is that it clearly is not making a difference with respect to the military operations in Iran because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. So of course, we are achieving the military objectives of this operation, and that is going to continue because the United States military is the best and most lethal fighting force in the world. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menegaskan jika Amerika telah menghancurkan Iran. Sementara disinggung soal keterlibatan Rusia terhadap serangan Iran, Trump bilang itu pertanyaan yang bodoh. Their army is gone, their navy is gone, their communications are gone, their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib menilai tanggapan Gedung Putih yang dingin terhadap isu bantuan Rusia terhadap Iran adalah untuk menutupi kegalauan Amerika Serikat yang hingga kini belum mampu menguasai Teheran. Sebenarnya itu menurut saya bukan percaya diri ya, tapi menutupi kegalauan ya. Karena memang mereka ini benar-benar kerepotan. Asesmen dari CIA dan intelijen Mossad berharap setelah wafatnya Syahid Ayatullah Ali Khamenei, mereka bisa langsung menggulingkan pemerintahan dan menguasai Iran. Tetapi ini sudah 7 hari dan serangan masih terus berlangsung dari kubu Iran. Memasuki pekan kedua, perang di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Selain adu kuat pasukan tempur dan senjata, kekuatan intelijen pun diuji dalam konflik ini. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal perang di Timur Tengah yang kini mulai mencuat adu kuat intelijen, kita sudah bersama dengan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM, Siti Mutia Setiawati. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Siti.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini Ya. perang di Timur Tengah ini sekarang muncul nih. Peran intelijen tak bisa dihindari tampaknya. Ya, saya bukan ahli intelijen ya Mas. Jadi kalau perang intelijen itu pasti setiap perang terjadi itu pasti ada tindakan intelijen sebelumnya, itu sudah pasti ya. Tapi tadi kayaknya ada yang ahli intelijen nih. Saya bukan ahli intelijen Mas. Oke, Jadi saya hanya menduga-duga saja Oke. bahwa ya. Tapi kalau misalkan dari sekarang sudah mulai muncul peran intelijen dari negara-negara yang terafiliasi, sudah mulai ada tuduhan Rusia diduga membantu Iran dalam serangan di Timur Tengah ini. Jadi bagaimana Anda melihat soal mulai negara-negara yang mulai banyak yang terseret nih di geopolitik ini, Prof? Ya, itu suatu hal yang wajar ya kalau dalam sebuah perang. Kemarin kan juga isunya itu bahwa yang menyerang Qatar, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu kan bukan Iran gitu ya. Ada berita seperti itu. Itu adalah ditemukan, itu kemungkinan intelijen Mossad yang mengirimkan yang menyerang itu Israel. Sebetulnya bukan Iran. Jadi ini sebagai upaya untuk adu domba, itu juga ada yang namanya istilahnya itu psy war. Bukan war yang sesungguhnya, tetapi ini bisa kemudian menumbuhkan war yang sesungguhnya. Yang pertama itu tadi, bahwa yang menyerang 3 negara itu bukan Iran, ternyata Israel. Jadi Israel itu juga, saya kalau dikatakan apakah itu benar gitu. Nah, itu yang berita yang kita terima ya, beritanya seperti itu, bahwa ditemukan bahwa serangan itu diakui Mossad yang berada di negara-negara Teluk itu. Lah kalau kepingin tahu yang sebenarnya terjadi kan harus ada investigasi dari serpihan persenjataan yang diluncurkan kepada negara-negara Teluk itu, siapa yang mengirim kan begitu. Kemudian kalau sekarang tuduhannya bahwa Iran itu menyerang target-target itu karena ada informasi dari informasi intelijen dari Rusia. Logikanya apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu terus terang apakah itu benar, tapi logikanya ya bisa diterima, tetapi belum tentu benar, kebenarannya belum bisa dibuktikan. Yang terjadi adalah kemarin juga beritanya Rusia itu mengirimkan radar, kalau itu ada wujudnya ya di dalam berita Al Jazeera itu. Kemudian yang memudahkan Iran itu kalau akan bisa mengantisipasi serangan yang diluncurkan oleh Israel dan Amerika gitu ya. Jadi itu yang saya terima, itu saya terima kebenarannya karena ada buktinya. Tapi kalau intelijen itu kan sesuatu yang tidak kelihatan dan harus dibutuhkan investigasi apakah betul. Biasanya. Prof, kalau ini kan ada beberapa negara, Rusia, Tiongkok juga yang menawarkan bantuan kepada Iran, tapi Iran tidak secara gamblang menerima bantuan dari mereka. Mengapa sampai saat ini? Jadi artinya masih terfokus di 3 negara saja, Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Sementara negara-negara lain tidak ada yang declare atau bahkan terima declare ikut berkonflik, Prof. Ya kalau sebetulnya Teluk itu negaranya satu wilayah ya. Teluk itu kalau secara geopolitik kan dia diikat oleh yang namanya Teluk Arab atau Teluk Parsi kalau versi Iran. Itu kan yang Teluk bagian timur itu kan Iran dan Irak. Yang Iran itu mayoritas Syiah ya. Yang kemudian Arab Saudi dan sekitarnya itu itu Sunni Arab ya, ini Syiah dan Parsi. Jadi kalau mereka ini wait and see sepertinya ya, belum ada yang menganggap terdesak untuk segera membantu Iran gitu. Jadi ini juga tantangan bagi organisasi OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, bagaimana di antara anggotanya ini kok ada ketegangan. Yang ketegangan ini sebetulnya karena ada faktor
asing ya, dalam hal ini adalah faktor asing itu adalah Amerika Serikat dan Israel. Kalau mengapa negara-negara Teluk tidak memberikan reaksinya mendukung mendukung Iran, karena mereka memang sudah sangat tergantung pada Amerika ya. Amerika itu sudah mengikat negara-negara Teluk yang bagian barat itu seperti Arab Saudi, CS untuk eksplorasi dan distribusi minyaknya. Itu sangat tergantung. Sementara kalau Iran itu memang tidak. Sejak revolusi Islam Iran tahun 79, Iran itu diembargo, dikucilkan ya oleh Amerika Serikat. Dia kan survive dengan cara menjalin hubungan dengan Rusia dan Cina. Otomatis kalau dia saat ini tidak merasa perlu untuk minta bantuan Rusia atau Cina, karena sebetulnya Rusia dianggap sedang sibuk perang dengan Ukraina dan Cina itu sedang sibuk membenahi perang dagang dengan Amerika gitu. Jadi dia memang merasa bisa mengatasi sendiri. Gitu. Prof, kalau tadi Anda sampaikan di negara Teluk mayoritas masih wait and see. Ini kalau kita kemarin mengutip dari pernyataan Prof. Jimli Asidiki bahwa katanya Perdana Menteri Pakistan dan Presiden Prabowo nanti akan ke Teheran. Ini masih untuk sikap Indonesia agar bisa meredakan konflik. Seberapa pengaruh ketika Indonesia dan Pakistan bersama-sama nih, Prof? Ya, saya tahu teorinya ya, Mas. Tapi kalau mau prakteknya seperti apa, silahkan ya. Tapi teorinya, kalau untuk mengajak berunding itu harus dicari momentum yang tepat. Momentum itu penting banget, saat yang tepat ya, seperti kita dulu dialog dengan GAM, dengan Gerakan Aceh Merdeka, itu kan dia menolak pokoknya Aceh Merdeka dan kita NKRI harga mati terus sehingga nggak bisa berunding. Begitu momentumnya tsunami datang gitu, mereka baru mau berunding gitu. Jangan mengajak ketika ketegangan itu masih memuncak gitu, nggak mungkin. Kayak Iran kan merasa dia diserang dan merasa sekarang ini belum terdesak untuk give up, untuk menyerah gitu. Jadi kalau kita kemudian tiba-tiba menonjolkan diri untuk menengahi, itu kita bisa tidak welcome ya, mereka tidak akan menyambut baik. Ingatlah pada waktu perang, saya mungkin sudah pernah mengatakan ini di media lain ya, ketika Pak Presiden Jokowi berusaha menengahi Zelensky dan Putin dengan cara mengunjungi supaya jangan terjadi perang. Mereka sudah dalam puncak mau perang ya, akhirnya kita juga merasa sayang presiden kita dicuekin gitu ya oleh dua belah yang mau didamaikan ini. Sama nanti kita. Jadi itu yang pertama harus dipertimbangkan. Momentumnya itu belum tepat gitu. Tidak ada momentum yang masuk. Kedua, kita itu sudah tidak netral lagi gitu ya. Kita kan masuk di dalam BOP, yang di BOP itu ada Amerika dan Israel. Ya. Ya, jadi itu yang juga menjadi kendala ya. Iya. Yang ketiga kita itu belum tentu diterima oleh Iran karena kita sudah tidak netral, padahal untuk jadi penengah itu harus diterima kedua belah pihak. Itu yang harus kita itu mengirim utusan special envoy dulu. Apakah kita ini diterima atau akan diterima atau enggak? Jangan kemudian tergesa-gesa di saat genting-gentingnya seperti ini kok mau datang. Pertama juga itu riskan bagi Presiden Prabowo, juga riskan bagi pride kita ya, pride itu harga diri kita gitu. Kalau nanti kita sampai dicuekin oleh yang kita yang mau kita tengahi. Baik, ya. Prof, terima kasih untuk pandangannya. Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM, Prof. Siti Muti Astiawati telah menyampaikan pandangan di program Kompas Malam hari ini. Saudara, teka-teki kematian aktivis pelabuhan di Bekasi masih tanda tanya. Polisi sebut tim gabungan masih melakukan penyelidikan.
Saudara, kabar duka datang dari penyanyi Vidi Aldiano. Vidi meninggal di usia 35 tahun akibat penyakit yang dideritanya. Vidi Aldiano tutup usia setelah 6 tahun berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya. Sejumlah rekan dan kerabat mulai mendatangi rumah duka di Cilandak, Jakarta Selatan. Salah satunya aktor Dion Wiyoko yang menjadi lawan main istri Vidi Aldiano dalam film Sore. Serta musisi Arman Maulana dan istrinya Dewi Gita. Media sosial pun diramaikan ucapan duka yang datang dari rekan sesama artis dan musisi. Salah satunya dari Deddy Corbuzier, Melly Goeslaw, dan Isyana Sarasvati. Dikenang sebagai musisi yang penuh dengan keceriaan, Vidi tetap berkarya sebagai seniman dan menunjukkan semangat hidupnya dan dedikasinya kepada penggemar. Semasa hidupnya, Vidi Aldiano dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu. Nama Vidi Aldiano mulai dikenal publik setelah merilis album debut Pelangi di Malam Hari pada 2008. Album tersebut melahirkan sejumlah lagu yang populer di kalangan pendengar musik pop Indonesia, seperti Nuansa Bening, Status Palsu, Cemburu Menguras Hati, Cinta Jangan Kau Pergi. Kesuksesan album ini mengantarkan Vidi sebagai salah satu penyanyi pop muda yang mulai diperhitungkan di industri musik tanah air. Sepanjang karirnya, Vidi Aldiano pun meraih sejumlah penghargaan. Di antaranya sebagai artis pria terfavorit MTV Indonesia Award 2009 dan penyanyi pria favorit Indonesia Kids Choice Award 2011. Perjalanan kesehatan Vidi Aldiano mulai menjadi sorotan pada 2019 ketika ia didiagnosis mengidap kanker ginjal stadium 3. Sebelum meninggal dunia, Vidi Aldiano sempat memutuskan untuk rehat dari dunia hiburan agar bisa fokus pada penyembuhan dirinya. Tim Liputan Kompas TV. Kami ajak Anda untuk langsung menuju rumah duka Vidi Aldiano. Ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan Roy Ilman. Selamat malam, Rizka. Jadi siapa saja kerabat yang sudah melayat ke rumah duka dan kapan akan dimakamkan rencananya? Ya, Ibrahim. Karena kita tahu juga ya, Ibrahim dan juga saudara, Vidi Aldiano ini dikenal sebagai penyanyi yang Vidi Aldiano ini dari semua lapisan kalangan, sehingga memang tadi ketika kami memantau suasana rumah duka yang ada di ini baru saja Melly Goeslaw baru tiba di kediaman Vidi Aldiano. Tadi sempat saya tunggu adalah lapisan pertemanan Vidi ini memang berbagai kalangan, sehingga memang dengan kabar duka pada hari ini cukup mengejutkan bagi para penggemar dan juga bagi para sahabat Vidi Aldiano, sehingga memang meskipun kita tahu Vidi Aldiano sudah berusaha begitu terkait dengan penyakitnya selama bertahun-tahun terakhir. Meski demikian, selain juga karya seni, karya-karya musik yang juga sudah dihasilkan oleh Vidi, namun persona Vidi itu sendiri juga menarik bagi penggemarnya, sehingga memang banyak sekali yang merasa kehilangan atas kepergian Vidi Aldiano. Tadi sebetulnya saya sampaikan ada Melly Goeslaw juga yang baru saja hadir, kemudian ada tadi juga komposer Bunga Sarasa yang juga melayat ke rumah duka Vidi Aldiano, kemudian juga ada penyanyi senior Rosa, dan kemudian teman-teman dari kalangan influencer itu juga hadir. Tadi yang menarik juga yang sempat saya perhatikan juga ini adalah banyak juga karangan-karangan bunga ini datang dari tokoh-tokoh penyelenggara negara seperti Erick Thohir. Tadi juga saya juga sempat berbincang dengan mantan direktur BPJS Ali Gufron Mukti yang juga mengenal sosok Vidi Aldiano. Jadi memang kesan yang ditinggalkan oleh Vidi Aldiano semasa hidup ini baik bagi orang-orang yang ditinggalkan, sehingga kita tentu berharap doa yang terbaik untuk Vidi dan juga keluarga. Baik, terima kasih untuk laporannya Fedriska Ananda dan Roy Ilman langsung dari rumah Vidi Aldiano di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kita ke informasi lain, saudara. Proses penyelidikan perampokan Pasutri di Bekasi hingga berujung tewasnya sang suami masih bergulir.
Korban dikenal sebagai pegiat anti korupsi. Kasus tewasnya Ermanto Usman, pensiunan PT Jakarta International Container Terminal, masih gelap. Hampir sepekan belum ada nama tersangka yang diungkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam pesan singkat menyebut penyelidikan oleh tim gabungan masih dilakukan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan masih dalam penyelidikan tim gabungan Polsek, Polres, dan Polda. Anggota Komisi 13 DPR yang membidangi HAM, Rike Diapitaloka, meminta polisi mengusut kasus ini. Menurut Rike, sampai usia pensiunnya, almarhum masih kerap memperjuangkan kasus korupsi pelabuhan. Rike menyebut kematian korban dinilai janggal jika hanya disebut perampokan biasa. Rike juga meminta perlindungan LPSK untuk keluarga korban. Kami berharap penyidikan yang dilakukan juga dengan komprehensif begitu, indikasi kuat ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang. Jangan ada yang memframing ini perampokan. Ini bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang, kecuali kunci mobil, dompet, dan handphone. Ya, jadi saya kira perlu ada kajian dan investigasi yang lebih luas, lebih tajam dari pihak kepolisian. Anak korban mengatakan keluarga menunggu hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kasus yang menimpa kedua orang tuanya. Menurutnya, kasus yang menyebabkan sang ayah meninggal dan ibunya luka ini mengarah ke kasus pembunuhan. Kami dari keluarga meminta keadilan, semoga ayahanda kami saya tangkap siapa pelakunya. Karena ini menurut kami lebih mengarah kepada kasus pembunuhan ya. Semasa hidupnya, Ermanto Usman dikenal sebagai pegiat anti korupsi yang berani mengungkap kasus korupsi. Ermanto dan istri menjadi korban perampokan di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 Maret lalu. Korban ditemukan tewas sementara istrinya dalam kondisi kritis. Keduanya ditemukan anaknya saat hendak membangunkan orang tuanya untuk sahur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Polda Metro Jaya menahan dokter sekaligus influencer Richard Lee, tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Polisi menyebut Richard Lee ditahan karena dinilai tindakannya menghambat penyidikan. Dokter sekaligus influencer Richard Lee resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak Jumat malam 6 Maret 2026. Penahanan dilakukan setelah Richard Lee diperiksa selama 4 jam sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Dalam pemeriksaan, Richard Lee dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik. Polisi menyebut Richard Lee ditahan karena dinilai tindakannya menghambat penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam pernyataan tertulis bilang, tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Dan justru pada hari tersebut, tersangka diketahui melakukan live pada akun TikTok. Richard Lee sebelumnya telah diperiksa di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada 7 Januari dan 19 Februari 2026. Richard Lee mengklaim semua produk kecantikan yang dijual kepada konsumen sudah sesuai prosedur, sehingga tak membahayakan keselamatan pengguna. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2025 dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan. Kasus ini bermula dari laporan Samira Faranas atau dokter detektif yang menyebut produk kecantikan Richard Lee overclaim atau penipuan kandungan bahan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Iran meminta maaf ke negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran sejak pecahnya konflik di Timur Tengah. Presiden Iran tegaskan tak akan menyerang kecuali diserang. Kamis 5 Maret 2026 lalu, warga Nakhchivan, Azerbaijan dikagetkan dengan serangan drone di Bandara Internasional Nakhchivan.
Bandara ini terletak di wilayah selatan Azerbaijan yang dekat dengan perbatasan Iran bagian utara. Pemerintah Azerbaijan menuding Iran di balik serangan drone tersebut. Presiden Azerbaijan meminta Iran bertanggung jawab dan berjanji akan membalas serangan ini. Tərəfindən Azərbaycan ərazisinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı terror aktı törədilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisini İran dövləti pilotsuz uçuş aparatları ilə ateş altına salmıştır. Sementara pemerintah Iran membantah tuduhan negara tetangganya. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, mengklaim Iran tak punya alasan untuk menyerang Azerbaijan. ستاد کل نیروهای مسلح ما امروز اعلامیه داد که در برخی از جاها دیگران مورد حمله قرار میدن ای بسا از ناحیه رژیم صهیونیستی باشه و اونها به دنبال حادثه آفرینی باشن مثل اتفاقی که امروز در نخجوان افتاد. ستاد کل نیروهای مسلح ما اعلامیه داد که ما نخجوان رو نزدیم و دلیلی هم نبود برای زدن. Menyusul peningkatan eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, pemerintah Indonesia berencana mengevakuasi WNI melalui Azerbaijan. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Kantor berita resmi Iran IRNA menilai bahwa Israel memiliki riwayat melakukan operasi semacam itu untuk menimbulkan perpecahan di antara negara-negara Muslim. Untuk mengetahui situasi terkini di Azerbaijan, sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, Berlian Helmi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dubes. Selamat malam, Mas Ibrahim. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Indonesia baik. Pak Dubes, bagaimana untuk kondisi di Azerbaijan saat ini? Seperti apa kondisi WNI kita di sana? Ya, saya jelaskan dulu persisnya bahwa saat ini posisi Azerbaijan dalam kondisi relatif stabil, aman ya. Insiden yang terjadi pada awal Maret 2026 itu menggambarkan ada satu titik yang cukup tegang, sedikit mengalami insiden militer, di mana dengan negara tetangga yang diduga drone itu berasal, yaitu dari Iran. Sementara dugaan seperti demikian, dan Iran melakukan serangan drone tidak ke wilayah induknya Azerbaijan, tetapi ke wilayah Nakhchivan, yaitu wilayah enclave yang terpisah dengan berjarak lebih dari 500 km dari kota Baku. Dan meskipun wilayahnya jauh dari wilayah induk Azerbaijan dan dia merupakan otonomi republik tersendiri dari Azerbaijan, serangan itu menandakan berarti serangan yang mengganggu kedaulatan wilayah Azerbaijan. Dengan demikian, insiden itu terjadi saat itu juga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev langsung menuding Iran dan memanggil Duta Besar Iran yang ada di Baku untuk meminta klarifikasi kebenaran dari asal dari serangan drone tersebut. Pak Dubes, tapi sementara membantah. Oh, oke. Kalau kondisi itu bisa berpengaruh pada WNI kita, keamanan WNI di sana? Oh tidak. Sementara karena wilayah titik jatuhnya drone serangan itu berada di Nakhchivan, tidak ada WNI kita sama sekali yang menetap dan bermukim di wilayah terjadinya insiden tersebut. Kebetulan yang jaraknya jauh, lebih dari 500 km, WNI kita lebih banyak bermukimnya di kota Baku. Oh, baik. Jadi posisi WNI kita aman. Baik. Ya, aman. Pak Dubes, kami juga ingin tanya soal rencana evakuasi WNI di Iran yang melalui Azerbaijan, bagaimana informasinya? Apakah sudah pada datang? Sudah. Alhamdulillah kemarin pada tanggal 6 Maret pukul 9 malam waktu Azerbaijan,
atau jam 12 malam waktu Jakarta, 32 evakui WNI kita tiba dengan selamat di perbatasan Iran-Azerbaijan dan dalam keadaan sehat, dan mereka sudah kita tangani dan sudah berjalan lancar proses evakuasinya sampai dari titik perbatasan di Astara sampai ke kota Baku. Masih ada rencana gelombang selanjutnya WNI di Iran yang akan ke Azerbaijan? Akan ada, karena ini kita menerapkan konsep evakuasi bertahap, maka ada kemungkinan sementara ini tahap kedua. Tahap 1, 32 orang sudah berjalan aman, lancar sampai di kota Baku, dan kita akan menerbangkan para evakui WNI kita rencana tanggal 9 dan tanggal 10 Maret, 32 orang itu, dan sisanya nanti tahap kedua kami menunggu dari KBRI Teheran. Baik. Untuk tahap keduanya, Mas Ibrahim. Pak Berlian Helmi, Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, terima kasih telah menyampaikan bagaimana penanganan WNI di sana, termasuk proses evakuasi WNI di Iran yang saat ini melalui Azerbaijan. Terima kasih, semoga sehat selalu di sana, Pak Berlian Helmi. Terima kasih. Baik. Saudara, di bulan Ramadan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan safari Ramadan ke wilayah hukum Polda Sumsel. Pada safari ini, Kapolri memberikan bantuan kredit kepada petani untuk memutus mata rantai tengkulak. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Nugroho Iman Santoso, dan juru kamera Janifan Prapta. Saudara, di bulan Ramadan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengadakan safari Ramadan ke sejumlah wilayah. Salah satu wilayah yang dikunjungi kali ini berada di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Kapolri bersama Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Polisi Sandi Nugraha, melakukan berbagai macam kegiatan sejak siang hari hingga malam hari. Pada siang hari, Kapolri bersama Kapolda dan Forkopimda melakukan tanam raya jagung di Kabupaten Ogan Ilir. Di sini tanam raya jagung ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia melalui video conference. Selain itu ada juga pembangunan dan peresmian 57 jembatan presisi Polri yang dibangun oleh Polda Sumatera Selatan untuk menghubungkan daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dalam acara tanam raya jagung yang merupakan periode atau kuartal pertama di tahun 2026 ini, karena sebelumnya di tahun 2025 tanam raya jagung itu sudah dilakukan 4 kuartal dan hasilnya cukup memuaskan. Kali ini tanam raya jagung ini terus dilakukan kembali untuk meningkatkan ketahanan pangan sesuai dengan astacita Presiden Prabowo. Saudara, selanjutnya di acara tersebut ada hal penting yang disampaikan oleh Kapolri, yaitu Kapolri memberikan bantuan kredit kepada petani jagung. Kredit ini berasal dari bank-bank himbara yang tujuannya untuk memutus mata rantai tengkulak agar nanti para petani tidak terjerat kembali dalam jeratan utang piutang dengan tengkulak. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Polisi Nandang Mukmin Wijaya. Berikut pernyataannya. Beliau melaksanakan kegiatan peresmian jembatan melalui Zoom meeting sebanyak 57 jembatan yang telah dibuat oleh rekan-rekan dari Polda Sumatera Selatan untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan penyeberangan melalui sungai, sehingga masyarakat merasa terbantu yang tadinya mereka kesulitan untuk bisa menyeberangi sungai. Mereka harus berjalan memutar, tapi sekarang sudah berhasil dengan pembuatan jembatan ini. Mereka sudah sukses dan lancar untuk melaksanakan aktivitasnya. Setelah itu beliau melaksanakan kegiatan penanaman jagung di lokasi
Oganirin Tanjung Serai, ya sebanyak 30 hektar ya lokasi yang ditanam. Kemudian kami informasikan memang untuk target dari Polda Sumatera Selatan ini untuk penanaman jagung ini sebanyak 31.000 hektar ya lebih. Nah itu menjadi target kita yang sudah terpenuhi hampir sekitar 50% ya. Dan ini akan menjadi target utama kemudian. Kemudian di sana juga Bapak Kapolri yang paling utama adalah yang agenda yang paling penting, beliau memberikan bantuan paket kredit ya kepada para petani. Nah ini sangat penting di sini momennya, paket kredit kepada petani ini dari beberapa bank himbara ya. Untuk apa rekan-rekan? Ya untuk memutus mata rantai dari para tengkulak. Ya sehingga nantinya para petani ini mereka benar-benar menggunakan kredit ini untuk bisa menyelesaikan kegiatan pertaniannya ya khususnya tanam jagungnya yang tidak ada hutang kepada para tengkulak. Nah, ini sangat membantu sekali bagi masyarakat. Umumnya untuk secara nasional untuk memberikan dukungan kepada Polri dalam rangka mendukung Kamtibmas ya. Nah, setelah itu beliau juga nanti ada agenda-agenda untuk melihat kegiatan SPPG Polda Sumatera Selatan, termasuk juga dukungan ekosistem ya. Dukungan ekosistem untuk mendukung SPPG Polda Sumatera Selatan ya. Saudara, rangkaian safari Ramadan Kapolri bersama Kapolda Sumatera Selatan masih akan berlanjut hingga esok hari. Besok di Gelora Bumi Sriwijaya akan dilakukan apel Kamtibmas bersama 5.000 ojol dan buruh yang tujuannya mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan utamanya di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan menghadapi musim liburan Ramadan dan Lebaran nanti. Nugroho Iman, Janifan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Iran minta maaf ke negara tetangga yang terdampak serangan Iran. Presiden Iran tegaskan tak akan menyerang kecuali diserang. Presiden Iran sampaikan permintaan maaf pada negara tetangga yang terdampak serangan Iran sejak pecahnya konflik di Timur Tengah, saudara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tegaskan tak akan serang negara tetangga kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Ia juga menyampaikan peringatan pada negara tetangga yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam konflik untuk tidak boleh menjadi mainan di tangan imperialisme. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم برای اینکه ما این روند با اوضاعی که اتفاق افتاد فرماندهان ما، رهبر ما، عزیزان ما در حقیقت جان خودشون رو از دست دادن به خاطر تجاوز وحشیانه‌ای که داشت و نیروهای مسلح ما قهرمانانی که جان مرکفن و زندگیشون. Ramadan Jazz Festival kembali digelar di pelataran Masjid Cud Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Ramadan Jazz Festival kembali digelar di Masjid Cud Mutia Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah musisi tanah air seperti Salma Salsabil dan Kunto Aji akan tampil dalam acara ini. Ramadan Jazz Festival tahun ini mengangkat tema harmoni pulihkan negeri. Penjualan tiket festival didonasikan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan masjid di Sumatera Barat dan penanaman pohon di wilayah terdampak bencana. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.